Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i bani muslimin. Khususan Malik Hadratullah Syekh Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadis yang ke-36 An Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah muliakan wajahnya, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna fatihatal kitabi wa ayatal kursiyyi wa ayatain min Ali Imran, bahwasanya Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah, wa ayatul kursi, dan ayat kursi, wa ayatain min Ali Imran, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa ila qawlihi inna ad-dina 'indallahil Islam, wa qul Allahumma malikal mulki ila qawlihi bighairi hisab. Lama aradallahu ta'ala an yanzilaha ta'alaqna bil arsy, ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menurunkan ayat-ayat tadi, ta'alaqna bil arsy, ayat-ayat tersebut berpegangan dengan arsy-Nya Allah, dalam artian bergelantungan, tidak ingin diturunkan. Faqulna, dan ayat-ayat tersebut berkata, atuhbituna ila ardika wa ila man ya'asika. Ayat-ayat tersebut enggan untuk diturunkan oleh Allah, sehingga bergelantungan, berpegangan di arsy-Nya Allah. Ayat-ayat tersebut berkata, atuhbituna ila ardika wa ila man ya'asika, ya Allah ingin menurunkan kita ke bumi Engkau, wa ila man ya'asika, dan menurunkan kita kepada orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, la yakrahu kunna ahadun min ibadi dubura kulla salatin, tidaklah membaca kepada kalian ahadun, salah seorang, min ibadi, dari hamba-hambaku, dubura kulli sholatin, di akhir setiap sholat, surat Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian dua ayat dari surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa inna ad-dina 'indallahil Islam, wa qul Allahumma malikal mulki, sampai kepada bighairi hisab.
ketika Allah hendak menurunkan tersebut, mereka enggan diturunkan ke bumi dan bergelantungan di arasy-Nya Allah dan berkata, apakah engkau ya Allah ingin menurunkan kami ke bumimu dan kepada orang-orang yang akan bermaksiat kepadamu? Maka Allah berfirman menanggapi pertanyaan daripada ayat-ayat tadi, Wa'izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, tidaklah membaca kamu semua salah seorang dari hambaku dibacanya setiap selesai sholat. Ini dubura kullu sholatin. Yang dimaksud dengan kullu sholat adalah sholat maktubah, sholat wajib, kecuali saya jadikan surga sebagai tempat kembalinya, saya jadikan surga sebagai rumahnya di akhirat, panggonan, tempat mukimnya. Itu yang paling tingginya janji Allahnya ketika ada seorang hamba-hambanya dari hambanya yang membaca ayat-ayat tadi, surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa inna dina indahu Islam qulillahumma malikal mulki sampai berakhir hisab, maka Allah akan menjadikan bagi hamba tersebut surga sebagai tempat tinggalnya. Wa illa askantuhu hadiratal qudsi, janji kemudian keduanya adalah Allah tempatkan di surga Hadratul Quds. Janji berikutnya adalah yang akan diperoleh seorang hamba tersebut adalah Allah akan memandangnya 70 kali setiap hari. Janji berikutnya dari Allah adalah bagi hamba tersebut akan mendapatkan, Allah akan menunaikan setiap hari 70 hajat hamba tersebut. Dari 70 hajat tersebut yang paling rendah hajatnya adalah al-maghfirah, ampunan dari Allah. Kemudian Allah akan tolong dia, Allah akan jaga dari setiap musuh. Yang terakhir adalah Allah akan menolongnya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jadi setiap ini ada ada hadis lain sampai Rasulullah menegaskan kepada sahabat yang Mu'adz bin Jabal, inni la uhibbika wallahi inni la uhibbuka, sesungguhnya demi Allah saya sayang sama kamu Mu'adz. Beliau pesan sama sahabat Mu'adz, jangan pernah tinggalkan doa ini, Allahumma inni ala dzikrika wa syukri husni ibadatik. Jangan pernah ditinggalkan doa tersebut dubura kulli shalah, di akhir setiap salat. Di sini juga hadis yang ke-36 juga dari Sayyidina Ali, Rasulullah bersabda, kalau ini langsung firman dari Allah, yaitu membaca Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat dari surat Ali Imran, yaitu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu qadam bil qist, kemudian inna dina indallahi Islam, ditambah qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair
innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhfil hayya wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Orang yang membacanya setiap akhir sholat, maka Allah jadikan baginya surga tempat kembalinya. Diikuti kemudian Allah tempatkan di Hadiratul Quds. Kemudian berikutnya adalah Allah akan memandangnya setiap hari 70 kali. Kemudian Allah akan menunaikan hajatnya setiap hari 70 hajat. Yang paling rendah dari hajat tersebut adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Kemudian berikutnya adalah Allah akan menjaganya dari segala macam musuh. Yang terakhir adalah Allah akan menolongnya. Jadi wiridan atau zikir ba'da shalah yang kita baca bukan tanpa ada petunjuk atau hadis dari Rasulullah. Ketika imam selesai sholat, kemudian ada yang baca istighfar, kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah 3 kali, Allahumma antas salam. Kemudian ada yang baca, diteruskan dengan baca Fatihah, kemudian baca ayat kursi. Ya, ini hadisnya ada. Kemudian ditambah lagi dengan ma'awwadz ini. Kemudian kalau ditambahkan lagi dengan 2 ayat dari surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, dan inna dina indallahil Islam. Kemudian qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, sampai bi ghairi hisab. Itu semuanya ternyata diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan fadilahnya, utamanya adalah siapa orangnya yang membaca surat Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian 2 ayat dari surat Ali Imran, maka Allah jadikan baginya surga sebagai tempatnya. Yang pertama, yang kedua Allah tempatkan di Hadiratul Quds. Kemudian Allah akan memandangnya 70 kali setiap hari. Berarti yang pertama tadi Allah jadikan surga sebagai tempatnya, kemudian ditempatkan di Hadiratul Quds, itu janji Allah di yaumul qiyamah, nanti di akhirat. Adapun di dunianya adalah nadharatu ilahi kulla yaumin sab'ina nadhratan. Allah akan memandangnya 70 kali setiap hari. Ini yang di dunianya. Kemudian Allah akan menaikkan baginya 70 hajatnya setiap hari. Ini yang di dunia. Yang paling rendahnya adalah hajat dari 70 itu adalah ampunan dari Allah. Kemudian Allah akan menjaganya dari setiap musuh. Yang terakhir Allah akan menolongnya. Fadilahnya besar sekali. Warwiya, dan diriwayatkan an Wahb bin Munabbih, diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih, qala, berkata Wahab bin Munabbih, inna wahidan minal hawariyin, bahwasanya salah seorang dari orang-orang Hawari, yaitu umat Nabi Isa, yuqalu lahu Nawaf, yang namanya adalah Nawaf, azama ala dhahabi ila Malik Farisa. Dia berazam untuk pergi menemui Raja Paris, Persia. Wa yad'uhu ilal imani,
dan ingin mengajaknya untuk masuk ke dalam iman dan Islam. Hadara ala babi Madinati Malik bin Faris. Kemudian beliau datang sampai di depan pintu kota Persia. Fara'a ghilmanan yal'abunal Ka'ab. Si Nawaf ini melihat anak-anak yang sedang bermain apa ini, wedus. Faman ghalaba ya'khudhu 40 dirhaman. Dan siapa yang menang maka dia mendapatkan 40 dirham. Fa nadhara Nawful Hawari ila wajhil ghilman. Maka Nawf tadi melihat wajahnya anak-anak tersebut, fa'alima la'bihim, dan belajar bagaimana permainan tersebut. Wa dakhala bainahum, dan ikut bermain dengan anak-anak tersebut. Fa ghalaba ala jami'ihim, kemudian si Nawf tadi menang atas mereka semua. Wa kana bainahum ibnul wazir, dan di antara anak-anak tersebut ada putranya menteri. Faqalahu ayyuha syekh inqalik ma'i ila manzilina. Kemudian anak tersebut berkata kepada Nawaf al-Hawari, wahai tuan, wahai bapak, intalik ma'i ila manzilina, mari ke rumah saya. Faqala lahu Nawaf, maka berkata Nawaf kepada anak yang menteri tersebut, ilhab ila abika fasta'adhan li minhu, pergilah kamu kepada bapakmu dan mintakanlah izin. Fantalik al-gulam ila abihi faqala lahu ya abati kunna nal'abu fahadra syekhun kabir sin wa la'iba ma'ana wa ghallaba jami'ana. Maka anak tersebut pulang dan bertemu dengan bapaknya dan berkata, wahai bapak saya, kami sedang bermain dan datanglah seorang syekh, seorang yang sudah tua, dan beliau bermain bersama kami dan mengalahkan kami semua. Fata'ajabtu min ilmihi fada'atuhu ilal manzili. Maka saya pun kagum dan mengajaknya, mengundangnya ke rumah. Fa'aba, akan tetapi syekh tadi, orang tua tadi menolak. Wa qala li, dan berkata pada saya, inhab wasta'adhin min abika, pergilah dan mintalah izin kepada bapakmu. Wa qala abuhu ya bunayya idhab wa'ti bihi, wahai putraku, pergi dan bawa, ajak syekh tadi, orang tua tadi, itu Nawaf al-Hawari, bawa ke rumah. Qala, berkata musannif, faraja'a ila syekh wa ata bihi, maka kembali ke syekh tadi dan datang bersamanya. Falamma dakhala syekh ad-dar, ketika syekh tadi Nawaf al-Hawari tadi masuk rumah, qala, berkata Nawaf al-Hawari, bismillah, dengan nama Allah. Wa kanat dar mamlu'ah minasyayatin, dan rumah si menteri tersebut penuh dengan setan. Faharabu kulluhum, maka bubar semua setan-setan tersebut. Falamma waqa'a sahibad dar ma'idatan baina yaday syekh, ketika pemilik rumah, tuan rumah tersebut menyediakan makanan-makanan di hadapan syekh, faqbalati syayatin kulluhum liyakulu kama kanu yakuluna ma'ahum,
maka datanglah setan-setan tersebut untuk makan sebagaimana dulu dia makan bersama yang punya rumah. Faqala Syekh inda ibtida'il akli, maka Syekh tadi mengucapkan ketika mau mulai makan, bismillah, dengan menyebut nama Allah. Fafaqat asyayatin kullaha wa kharaju minad dari hadibina, maka kabur semua setan-setan tersebut dan keluar dari rumah. Hadibina, keluar ketakutan. Falamma faragu min akli ta'am, ketika selesai makan, qala al-wazir, berkata menterinya li Syekh kepada Nawaf tadi, akhbirni man anta, beritahu saya siapa anda. Inni ra'aitu minka ajaiban lam araha min ahadin qattun hina da'am, sungguhnya saya melihat engkau penuh dengan keajaiban. Lam araha min ahadin qattun, saya belum pernah melihat salah seorang pun orang seperti anda. Hina dakhaltad dar harabatis syayatin, ketika engkau masuk rumah setan-setan pada kabur. Wa wudi'atil ma'idah wa lam yakun lana sabirun ila ta'am wahdana wa kanu ya'kuluna ma'ana, dan ketika saya meletakkan makanan dan kami tidak punya jalan kepada makanan kami. Kenapa nggak punya jalan? Karena setan-setan mengelilingi makanan tersebut. Wa kanu ya'kuluna ma'ana, dan setan-setan tersebut makan bersama kami. Awalan faharabu, ketika engkau datang, faharabu, mereka kabur semua. Fa'alimtu, maka saya tahu, anna laka sya'nan, engkau punya derajat yang tinggi. Fakhbirni, maka kasih tahu saya. Maka Nawaf al-Hawari tadi menjawab, ya, akhbiruka wala tukhbir ahadun bi amrin illa bi'idni, ya, saya akan beritahu kamu, tetapi wala tukhbir ahadun, tapi jangan kau beritakan, jangan kau beritahu salah seorang pun, bi amri, dengan keadaan saya, illa bi'idni, kecuali dengan izin saya. Faqabila al-wazir wa ja'ala ahdan wathiqatan, maka menteri tadi menerima syaratnya dan menjadikan sebuah perjanjian yang kuat. Faqala Syekh, kemudian Nawaf berkata, anna ruhallahi Isa alaihi salam ba'athani ilaikum wa ila malikikum bi an ad'ukum ila Allah ta'ala ila Islam, sesungguhnya ruhnya Allah, yaitu Nabi Isa alaihi salam, mengutus saya kepada kalian dan kepada raja kalian, bi an ad'ukum ila Allah ta'ala, untuk mengajak kalian semua kepada Allah Ta'ala, wa ilal Islam, dan kepada Islam. Wa in ta'budullaha ta'ala wa la tusyriku bihi syai'a, wa an ta'budullaha ta'ala, dan untuk menyembah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan apapun, wa taj'alu asnamakum wa awthanakum finnar, dan menjadikan patung-patungmu dan berhala-berhalamu finnar, dalam api. Qala lahul wazir, menteri tadi bertanya, sif li ilahika, terangkan bagaimana Tuhanmu. Qala, berkata An-Nawaf, Allahul ladzi la ilaha illa huwa alladzi khalaqaka wa razaqaka wa yuhyika wa yumituka. Allah adalah Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia,
alladzi khalaqaka, yang telah menciptakan kamu, wa razaqaka, dan memberikan rizki kepadamu, wa yuhyika, dan menghidupkan kamu, wa yumituka, dan mematikan kamu. Qala, berkata menteri tadi, fa'amana bihi wa sadaqa wa katama imana. Kemudian si menteri tadi beriman dan membenarkan perkataan Nawaf tadi dan menyembunyikan imannya. Wa kana yaumun minal ayyami hadara min indil maliki hazinan habusan. Dan pada satu hari hadir di hadapan rajanya, si rajanya dalam keadaan sedih dan cemberut. Faqala Syekh, maka berkatalah Nawaf tadi, ayyuhal wazir, wahai menteri, araka hazinan abusan fama husnika. Wahai menteri, saya melihat engkau sedih dan cemberut. Fama husnika, apa yang membuat kamu sedih? Qala, berkata apa menteri, mata Firdaunal Maliki, telah mati kudanya raja. Wa kana yarkabuhu wa la yarkabu ghairuh. Dan kuda tersebut yang sering ditunggangi oleh raja dan tidak pernah menunggangi kuda yang lain. Wa kana yuhibbu hubban syadidan, dan raja sangat mencintai kuda tersebut. Min jami'i malihi, dari seluruh hartanya. Fajalasal maliku hazinan alaihi, maka raja menjadi sedih sekali atas matinya kudanya tadi. Qala Syekh, Nawaf berkata, intalik ilal maliki fakhbudhu, inna indi daifan yaqulu in ata'ani al malik fi ma aqulu uhyi bardaunahu. Kata Nawaf tadi, Nawaf al-Hawari, pergilah engkau kepada rajamu dan beritahukan bahwasanya saya punya tamu, dan katakan kepada raja, jika engkau taat patuh terhadap tamu saya tadi, mematuhi apa yang diucapkan tamunya tadi, maka tamunya akan menghidupkan kembali kudanya tersebut. Fantalaqa ar-rajulu masruran ilal maliki, maka menteri tadi pergi berangkat dengan gembira menuju rajanya. Faqala ayyuhal malik, dan berkata, wahai raja, bahwasanya saya mempunyai tamu, qad ra'aitu minhu ajaibun, dan saya melihatnya mempunyai keajaiban-keajaiban. Wa akhbarahu qissatahu wa alamahu, dan memberitakan tentang kisahnya. Wa qala, dan berkata, yaqulu in ata'ani al-malik fima aqulu uhyi bardaunahu. Kalau engkau raja mentaati apa yang diucapkan oleh tamu saya, maka dia akan menghidupkan kudanya bi'idznillah ta'ala, dengan izin Allah, dengan izin Allah Ta'ala. Faqabala al-malik, maka raja tadi senang sekali. Faraja'a al-wazir ila syekh, kemudian menteri tadi pulang dan mengajak syekhnya kembali ke hadapan rajanya. Raja tadi berkata kepada Nawaf, annaka tuhyil mauta fahyi bil ghauni hada, bahwasanya engkau bisa menghidupkan yang mati, maka hidupkan kembali kuda saya. Qala Syekh tadi berkata, in afatani fima aqulu uhyi bardaunaka bi'idznillah ta'ala, jika engkau mentaati apa yang saya ucapkan, maka saya akan hidupkan kembali kudamu dengan izin Allah Ta'ala.
Faqala al-Malik, Malik menjawab, sam'an wa ta'atan. Ya, saya mendengar dan saya taat. Mur bima syi'ta, perintahkan apa yang engkau kehendaki. Kemudian Nawaf memegang salah satu kaki dari kuda tersebut, dan memerintahkan raja untuk menghadirkan semua rakyatnya, anak-anaknya, istrinya dan keluarganya, dan rakyatnya semua dihadirkan. Kemudian Syekh tadi, si Nawaf tadi memegang salah satu kaki dari kuda tersebut, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, bergeraklah. Kemudian Syekh tadi, Nawaf tadi memerintahkan raja, bapaknya, istrinya untuk memegang salah satu kaki-kaki kuda tersebut, sehingga 4 kakinya tersebut sudah dipegang semua, dan meminta mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, bergeraklah 4 kaki tersebut, tinggal badannya. Kemudian Syekh tadi, Nawaf tadi memerintahkan raja untuk memerintahkan rakyatnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, sehingga rakyatnya semua mengucapkan la ilaha illallah, maka bangunlah kuda tersebut dan hidup kembali. Jadi ini tafsiran dari keterangan dari qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka man tasya. Jadi zikir-zikir yang Rasulullah ajarkan, yang sering kita baca, ini hadisnya dan fadilahnya subhanallah banyak sekali. Jadi adabnya seperti itu. Mau makan baca bismillah, mau masuk rumah baca bismillah. Jadi setan gak ikut makan. Kalau lupa bagaimana? Saking laparnya, lihat makan langsung makan. Waduh, bagaimana nih? Maka Rasulullah ajarkan, ketika ingat langsung baca bismillah fi awalihi wa akhirihi. Maka setan memuntahkan kembali apa yang telah dimakan. Dan jatah kita kalau memang tinggal sesuap, yaitu jatah kita. Sesuap itu. Yang lainnya sudah dimakan setan. Jadi seperti itu. Adabnya adalah baca bismillah sebelum makan atau sebelum masuk ke rumah. Makanya ada hadisnya gitu ya. Kullu amrin bi walin la yabdu bi bismillah fa huwa aqta aw ajdar. Setiap amalan, setiap perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan baca bismillah, maka amalan tersebut sia-sia. Berarti amalan apa saja, mau jalan, mau duduk, mau bangun, mau masuk rumah, mau makan, maka awali dengan bismillah, biar ada pahalanya, biar ada manfaatnya. Sama, kalau saya menemukan hadis yang lain ketika kita di majelis ngobrol-ngobrol atau apa, itu harus ada sholawat. Saya nemukan di kitab Tanqihul Hasis. Jadi setiap perkataan yang tidak dimulai dengan, tidak ada sholawat di dalamnya atau tidak dimulai dengan sholawat, maka perkataan tersebut dinilai sia-sia. Ini sampun. Kita akhiri dengan doa ketua majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.